kembali lagi di channel YouTube Telsa TV bersama kita berdua kembali. Mungkin kalian berdua udah tahu nama kita siapa ya. Misal kalau kalian berdua lupa nama kita, di bawah sini ada nama kita. Oke, di sini kita mau ngapain nih? Kita mau ngomongin tentang apa ya, tips-tips dan manfaat belajar tips atau cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, sebelum kita lanjut ke tips-tipsnya, aku mau tanya dulu nih sama kamu. Apa? Kalau kamu tuh kalau belajar tuh konsepnya gimana sih? Misal kan ada yang sambil dengerin musik, ada yang di ruang tenang, ada yang gimana gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku tergantung sih. Kadang ya bisa dengerin musik, ada yang tenang, tapi itu sama aja kayak nggak nyantol gitu. Kalau aku sendiri sih lebih suka di tempat yang tenang. Kalau yang sambil dengerin musik nanti tuh fokusnya ke musik. Kalau di ruang yang rame nggak nyantol ke di pikiran. Aku sama aja sih. Ya kan tiap orang tuh berbeda-beda. Gitu. Mungkin ada juga ya yang sambil kalau begitu ada yang suaranya pas bahasa itu, ada yang keras, ada yang di dalam hati gitu. Kalau kamu kan yang gimana? Kalau aku di dalam hati. Kalau di bahasa keras itu kayak nggak nyantol ke pikiran. Kalau aku gitu. Kalau di dalam hati malah nggak bisa. Kan jadi keras. Iya, keras ya. Beda-beda lah tiap orang itu. Nah, kita bakalan kasih tahu kalian di sana cara belajar efektif dan efisien. Yang apa aja itu? Yang pertama ada tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misal tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni. Nah, jadi itu harus memiliki tujuan. Jadi kalau ada tujuan itu lebih semangat gitu. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangatmu. Nah, jadi itu kan kayak kalau ada tujuan itu lebih kayak ini harus bisa sungguh-sungguh nih gitu. Terus ada apa lagi? Oke, yang kedua atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misal dari jam 7 malam hingga jam 8 malam kamu harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Gitu. Nah, kalau kamu minimal kalau belajar berapa menit? Kalau aku sendiri. Nah, kalau aku tuh nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama itu malah nggak nyantol pikiran gitu. Biasanya kan tiap orang tuh berbeda-beda ya, tipe-tipe belajarnya gimana gitu. Tapi benar juga sih itu kita harus mengatur cara belajar kita di jadwal gitu. Kan lebih kayak nanti lebih gitu gampang gitu. Biasanya kamu kalau belajar itu jam malam atau gimana, apa sore ya? Kalau aku malam, kan kalau sore pulang sekolah itu udah enggak itu. Kadang aja nggak belajar. Kalau kamu sendiri? Kalau aku malam. Kadang aja enggak aku. Kadang enggak sering belajarnya sih. Kalau di kayak sering-sering gitu kan jadi kayak enggak itu ya. Nah, ini yang ketiga, yaitu buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan ataupun kafe yang tenang. Nah, ini tuh kayak tadi yang kita omongin tadi ya, suasananya itu ada yang tenang. Orang-orang berbeda ya, ada yang suka tempat yang rame, yang tenang, atau sambil dengerin musik gitu. Oke, yang keempat apa itu? Itu yang keempat, membuat ringkasan. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya dengan membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut.
Ya. Biasanya kalau aku belajar kadang kalau masih ingat ya itu ditulis, diringkas. Kalau kamu gimana ya? Sama, tapi tuh yang kayak yang pokok-pokok yang penting itu aja yang ditulis. Kalau nanti ingat, kalau diringkas. enggak ya enggak ditulis. Ya, itu kan cara gampang gitu buat ringkasan sedikit gitu, yang ingat-ingat gitu, ditulis, diringkas gitu. Ini yang kelima yaitu buat akronim yang mudah diingat. Kan misalkan ada orang yang gampang lupa sama pelajaran, itu bisa buat ini akronim gitu. Nah, yang dimaksud akronim ini tuh kayak kita tuh lebih ya seperti tadi meringkas, tapi bedanya ini tuh kayak lebih hafalin yang kata-kata yang mudah gitu, yang oh ini pengertian ini, itu ada yang kata-kata ini gitu. Lalu yang keenam, pahami bukan menghafal. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Nah, itu juga tuh kata itu kalau menghafal itu lebih gampang lupa gitu. Kalau memahami itu kan lebih kayak paham, oh tadi tuh gini gitu. Kalau menghafal kan menghafal kan udah lupa ya udah persis lupa gitu ya, persis yang dibaca itu. Kalau kita memahami kan lebih oh ya gini, tadi tuh penjelasannya gini, malah lebih gitu. sulit. Terus yang ketujuh itu jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami materi yang kita pelajari. Kan ada orang ya yang mau nggak paham sama materi itu tapi itu malu bertanya gitu. Jadi nanti susah di jalan ya. Ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau selagi belum paham nggak harus malu-malu gitu. Nah yang terakhir nih apa ini? Yaitu pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Nah di sini kita dalam belajar harus tetap semangat walaupun jangan kita pantang belum menyerah ya. Ya pantang menyerah. Karena ada ya yang orang yang kalau udah kayak udah nggak semangat, udah itu kan kayak udah malas gitu ya. Tapi ini kalau proses itu jangan kayak gitu. Nanti nggak, harus tetap semangat, terus niat. Nah, belajar yang efektif itu juga ada manfaatnya. Yaitu manfaatnya agar mendapatkan kepandaian atau ilmu secara efektif, untuk mendorong dan mendukung pelajar untuk memahami sebuah materi, untuk menambah kapasitas belajar yang lebih banyak dalam waktu minimal, untuk menjaga kedisiplinan belajar dan belajar. Lalu ada mengembangkan kecerdasan, melatih kemampuan berpikir agar bisa beradaptasi dengan baik, kreatif, meningkatkan kemandirian. Nah itu, kalau kita semangat belajar kan lebih kayak paham nanti materi-materinya gitu. Nah cukup sekian tadi yang kita dapat sampaikan. Apabila ada kata yang dari kita yang kurang mengenakan hati-hati kalian yang ada di sana, mohon dimaafkan. Saya Fitri Widianti pamit mengundurkan diri. Dan saya Namira Alaya pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.